Pemirsa, tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa bahagianya hati saya dapat membawakan acara kesayangan Anda Before 30 ke hadapan Anda. Saya tahu program ini sudah menolong banyak sekali orang. Kami menerima begitu banyak kesaksian, tidak bisa dihitung satu persatu tentang kebaikan Tuhan yang dialami oleh setiap pemirsa. Dan tak terkecuali di episode kali ini, Anda juga akan menerima mujizatnya. Karena itu, kami ingin sekali berdoa dengan Anda. Jadi jangan izinkan yang namanya layar kaca televisi di hadapan Anda sebagai pemisah jarak antara Anda dan saya. Malah justru membuat dunia kita semakin kecil dan semakin dekat karena kami dapat hadir dimanapun Anda berada saat ini. Kami ingin berdoa bersama dengan Anda. Apapun pergumulan Anda, let's pray until something happens. Mari kita sungguh-sungguh berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah, saya yakin, mari Anda yakin dengan saya bahwa 30 menit sebelum acara ini berakhir, hidup Anda pasti akan diubahkan. Penyakit Anda pasti akan disembuhkan dan keluarga Anda pasti akan diselamatkan. Jangan kemana-mana, stay tune, tetap di channel ini. Saya akan kembali dan setelah itu kita akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Anda. Tidak lain adalah mujizatnya. Pemirsa yang saya sangat kasihi, mari kita sekarang membahas bersama-sama tentang bagaimana berdoa sampai sesuatu terjadi. Apapun kondisi Anda, tetaplah percaya. Janganlah putus asa, apalagi kecewa. Karena seberat apapun pencobaan yang sedang Anda alami, masih ada satu jalan lagi yang belum Anda tempuh, yaitu ke atas. Sebab di atas sana, di sorga, segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil.
Karena itu kita berdoa sama-sama, dan saya yakin Anda akan menerima mujizatnya. Kita akan baca langsung, ada sebuah perikop cerita di Alkitab yang luar biasa tentang sebuah mujizat yang dialami oleh sebuah rumah tangga, yaitu perempuan Sunem dengan anaknya. Di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18, kita akan baca. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Atau anak itu menghampiri, datang, mampir di tempat kerja papanya. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh kepalaku, aduh kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, yaitu pegawainya, "Angkatlah dia dan segera bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Apa yang sedang terjadi di sini? Kita nggak tahu secara medis karena zaman itu belum ada teknologi seperti hari ini, USG, CT scan, X-ray, dan sebagainya. Laboratorium tes darah pun belum ada. Tetapi yang kita tahu dengan pasti adalah sesuatu yang sangat salah terjadi di dalam kepalanya. Sehingga anak ini mengeluh, sakit kepalaku, sakit kepalaku. Mungkinkah, saya cuma mengandai-andai aja, mungkinkah ada tumor di kepalanya? Mungkinkah ada kelainan di otaknya? Tapi yang pasti penyakitnya kronis, karena itu dia meninggal dunia. Anda dan saya harus tahu bahwa pencobaan itu sudah ada dari zaman purbakala. Sakit penyakit juga sama, cuman sekarang aja tambah parah dan variasinya tambah banyak. Tapi yang satu hal yang pasti yang kita pelajari di sini adalah bagaimana Allah bisa menyembuhkan semuanya. Kalau penyakit itu ada dari dulu, kuasa Tuhan sudah jauh lebih dulu ada. Dan kuasa Tuhan tidak berubah hingga hari ini. Dan kita lihat reaksi perempuan ini, mama ini, yang membuat akhir ceritanya berbeda total. Karena wanita ini bukannya pesimis, dia justru optimis. Dia berseru kepada Tuhan dan dia naik banding kepada kuasa yang lebih tinggi. Kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-21. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Kemana dia pergi? Kita langsung lihat di ayat berikutnya. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina." Dia minta dibarengin, ditemenin oleh seorang pegawai suaminya dengan kendaraan saat itu, keledai, mungkin hari ini mobil atau motor. Lalu aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu atau hamba Tuhan itu dan akan terus pulang. Di zaman perjanjian lama, sangatlah normal seseorang yang takut akan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, mereka bukannya cari tabib terlebih dahulu, tapi mereka cari Tuhan. Tapi karena di zaman perjanjian lama, Tuhan belum bisa diakses oleh semua orang, karena manusia masih terpisah dengan Allahnya, belum ada juru selamat pengorbanan yang membuat mereka menjadi dekat, maksudnya membuat Allah dan manusia menjadi dekat lagi. Saya ingat ada satu ayat yang dikatakan di Ibrani pasal pertama. Jikalau di zaman dahulu Allah dengan berbagai macam cara dan berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan nabi-nabi, maka di zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan mendapatkan segala kuasa, yang Ia tetapkan berhak atas segala yang ada. Oleh Yesus Kristus, Ia telah menciptakan alam semesta. Penting sekali ketika kita mengalami pencobaan, kita jangan mengasihani diri sendiri. Langkah pertama kita ambil sebelum kita ke dokter, cari pertolongan dari manusia adalah langsung detik itu juga berseru di hati kita kepada Yang Maha Kuasa. Melalui siapa? Melalui satu perantaraan, yaitu Yesus Kristus. Berdoalah di dalam nama Yesus segera setelah Anda mengalami suatu musibah. Seharusnya kata pertama yang keluar di mulut kita adalah, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong." Sementara kita bawa mungkin pasien yang merupakan kekasih kita, siapapun itu di rumah kita. Contohnya, kita bawa lewat dengan ambulans. Mungkin kita bawa langsung ke rumah sakit, we rush the patient to the hospital. Kita langsung bawa secepatnya ke gawat darurat.
Sementara itu di hati kita komunikasi dengan Tuhan, terus berdoa tanpa putus. Berdoa tidak menyerah, berdoa sampai sesuatu terjadi. Ketika di depan kita ada layar monitor dengan detak jantung yang terekam. Sudah mulai menipis, kita berseru Tuhan Yesus. Itulah saatnya kita harus berjuang lebih lagi. Seperti wanita ini, dia langsung naik, dia langsung taruh putranya yang sudah tinggal raganya di atas ranjang abdi Allah. Dan dengan pelana keledainya dia langsung pergi mencari sang abdi Allah. Anda tidak perlu mencari hamba-hamba Tuhan lagi. Tuhan ada di mana Anda berada. Untuk itu kita adakan program ini. Untuk memberitakan nama Yesus, barang siapa yang percaya, dia ada di sana. Sekarang juga Anda bisa menghampiri Allah. Tanpa minta seorang pendeta datang ke rumah Anda menumpangkan tangan kepada Anda atau seseorang yang Anda kasih. Karena kalau itu terjadi, sudah terlambat. Anda bisa sekarang juga berdoa dengan tidak henti-hentinya. Sekarang juga Anda percaya, sepakat sama saya, sepakat dengan saya. Di dalam nama Yesus, yang Anda lihat cuma saya seorang, tapi bersama dengan saya ada satu tim dengan tak terhitung orang banyaknya yang berdoa bagi setiap pemirsa. Di jam ini, Anda menyaksikan Before 30. Supaya sebelum 30 menit berakhir, Anda pasti menerima mujizat dari Tuhan. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Memang kadang-kadang kita tidak punya pilihan lain ketika dirudung dengan masalah berat kecuali berdoa sampai sesuatu terjadi. Kita baca ayat berikutnya dan kita akan sangat diberkati lewat cerita ini dan saya percaya Anda pasti akan menerima mujizatnya. Kita lompat di ayat 31. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Gehasi adalah asisten Nabi Elisa yang sudah disuruh mendahului tuannya untuk melihat keadaan anak tersebut. Dan ia menemukan ternyata anak itu sudah tidak bernyawa. Ketika Elisa sampai di rumah itu, dia juga menemukan yang sama. Sudah tidak ada nafas lagi di dalam tubuhnya. Coba bayangkan, menjadi seorang ibu atau seorang mama, perasaannya bagaimana? Kalau kita punya anak, anak kita masih kecil, apalagi kalau masih bayi dan mereka sakit. Perasaan orang tua pasti ingin bertukar tempat dengan mereka. Apalagi anak kecil, mereka tidak bisa utarakan apa yang mereka rasakan. Jadi, pasti sebagai seorang ibu, dia pasti sudah hancur total. Semangatnya pasti sudah patah. Ini adalah pengalaman yang menghancurkan semangatnya. Tetapi tidak dengan perempuan Sunem ini. Dia justru kumpulkan semua keberaniannya yang tersisa dan semua semangatnya yang tercecer kemana-mana. Dengan ketabahan yang masih tinggal sedikit di dalam hatinya, dia naik banding dan dia mau berdoa. Dan bahkan dia menjadi inspirasi Nabi Elisa untuk mendoakan anak ini. Saya yakin saat ini juga ada orang-orang yang seperti ini di antara pemirsa. Dapatkah Anda menjadi inspirasi kami untuk kami sekarang berseru, untuk saya sekarang berdoa bersama dengan Anda? Anda harus meresponi dari sebelah sana dengan iman yang bulat untuk menerima mujizat. Nah, kita baca lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Elisa. Dan kita akan temukan rahasia kuasa ternyata adalah berdoa. Bukan cuma berdoa, berdoa sampai sesuatu terjadi. Kita lihat ayat berikutnya. Dan ayat 33 dikatakan sesudah Elisa masuk ditutupnyalah pintu. Sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Saya ulang. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Sebab ini adalah poinnya. Berdoalah Elisa kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu. Dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Dan matanya di atas mata anak itu. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sangat unik sekali, badan anak itu yang jadi panas, bukan badan Elia menjadi dingin seperti mayat. Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan ke dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap lagi di atas anak itu. Maka tiba-tiba bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya.
Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggil mamanya perempuan Sunem itu. Dipanggilnya lah dia. Lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini, ku kembalikan kepadamu dalam keadaan hidup. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, menyembah Tuhan tentunya. Kemudian diangkatnya lah anaknya, lalu keluar. Pemirsa, setujukah Anda dengan saya bahwa doa Elisa ini sangat inspiratif? Dan dia bukan cuma sekedar berdoa, dia berdoa di dalam nama Tuhan Allahnya yang hidup. Dia tahu kepada siapa dia berdoa. Nah, sama dengan kita hari ini, kita perlu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, dengan satu perantaraan doa itu dijawab, yaitu Yesus. Tapi juga jangan kita asal berdoa dalam nama Yesus seperti doa hafalan atau doa sebelum makan. Kalau mau berdoa, jangan tanggung, jangan setengah-setengah. Kita berdoa sampai sesuatu terjadi. Apakah berdoa seperti itu tergolong mengotot? Iya, nggak apa-apa. Kita mau Tuhan tahu bahwa kita serius dengan doa kita, bukan? Saya minta Anda di sisi sana juga serius berdoa. Saya juga akan doakan Anda. Anda perlu menjadi inspirasi kami hari ini, seperti Elisa. Tunjukkan pada Tuhan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin mendapatkan jawaban dari Dia, bukan coba-coba. Nah, tapi jangan sampai kita salah mengerti, salah tafsir ayat yang kita baca barusan. Sebab Elisa metodenya memang cukup unik dan jangan ditiru. Prinsipnya yang perlu kita tangkap. Elisa berdoa sambil meniarapi mayat tersebut. Ya, mulutnya di depan mulutnya, mata di depan matanya, tangan di depan tangannya, sampai tubuh daripada mayat itu menjadi panas. Nah, itu tadi komentar saya. Kenapa bukan tubuh Elisa, badannya yang menjadi dingin seperti mayat, tetapi sebaliknya, badan mayat ini menjadi panas karena Elisa. Janganlah keadaan Anda mempengaruhi Anda. Saya tahu susah, saya tahu sulit. Saya tahu mungkin Anda sedang sedih, Anda putus asa, tapi janganlah biarkan itu mempengaruhi Anda. Tapi biarkan doa Anda mempengaruhi situasi Anda. Saya pernah melihat seorang ibu yang membawa anaknya ke dalam gereja, minta didoakan. Ibu itu kalau berdoa, saya akhirnya mendoakan, dan waktu ibu itu berdoa, dia teriak-teriak jerit-jerit. Waktu itu sekeliling orang-orangnya ingin membuat dia tenang, saya berkata, biarkan. Ibu ini sedang mencurahkan kesedihan dan kepedihan hatinya kepada Tuhan dalam doa. Kenapa dia nggak doa biasa-biasa? Kan Tuhan tahu apa yang ada di hati orang. Tapi masalahnya bukan karena dia nggak tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Tetapi dia ingin memberitahu Tuhan, itu loh. Apakah Anda ingin mau memberitahu Tuhan sekarang keadaan Anda? Jangan tanggung-tanggung, jangan doanya begini, lihat kanan kiri. Orang pikir apa ya? Orang pikir apa ya? Jangan setengah-setengah. Doa dengan segenap hati. Itu intisari daripada cara doa Elisa. Pakai ekspresi tubuh. Ketika sebentar lagi Anda kan saya minta ulurkan tangan ke depan. Jangan cuma coba-coba, ya siapa tahu. Enggak, ulurkan. Dan berkata, Tuhan, aku ambil. Aku ambil. Yang di depan itu di televisi cuman abdimu, dia cuman hambamu, cuman sapu di tanganmu. Tapi aku ambil kuasa ini. Ini kebenarannya. Bagi mereka yang berdoa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Karena itu berdoalah sampai sesuatu terjadi. Saya pernah punya sebuah pengalaman yang unik. Ketika mendoakan seorang ibu yang duduk di atas kursi roda. Dia dalam keadaan seperti itu cukup lama. Dan saya berminggu-minggu lihat dia di gereja. Saya nggak tahan lagi. Saya berkata, bolehkah saya doakan Anda? Dan kalau saya berdoa, Anda harus tahu, saya kalau doa tidak tanggung-tanggung. Saya doa itu sampai 1 jam. Saya doa terus. Dan hari itu sampai 1,5 jam saya mendoakan ibu itu. Dan saya kagum sekali, ibu itu sabar sekali. Dan keluarganya juga ada di sekelilingnya, tidak meninggalkan tempat ibadah tersebut. Saya berdoa. Tapi ibu itu tidak juga berjalan. Tapi saya punya satu prinsip yang saya pegang erat sejak masa muda saya, yaitu kalau berdoa jangan tanggung. Berdoa itu harus sampai sesuatu terjadi. Akhirnya ibu itu kasihan lihat saya. Orang yang masih baru mengenal Tuhan. Waktu itu saya usia rohani saya masih baru berapa tahun saja. Dan ibu itu berkata, sudah nak, saya melihat kamu sudah capek, berhenti sudah, enggak apa-apa, Tuhan sudah dengar doa kita. Waktu berhenti, tiba-tiba anaknya, putranya menangis dan juga berseru bahagia dan berkata, jantungku. Ternyata beberapa minggu kemudian saya mendapat kabar yang luar biasa, sekalipun ibu itu tetap di kursi roda, anaknya sembuh dari kondisi jantungnya dari sejak lahir.
sesuatu yang ajaib terjadi dan dokter memverifikasinya. Saya minta ibu itu berjalan, putranya sembuh dari sakit jantungnya. Saya kira berjalan itu indah, tetapi sebuah nyawa ditolong oleh Allah. Saudara, kadang-kadang doa kita nggak dijawab persis seperti yang kita harapkan, tetapi doa pasti akan dijawab. Itu intinya. Dan bukan berarti setiap kali kita berdoa selalu tidak dijawab sesuai dengan yang kita inginkan. Sering kali juga dijawab melebihi daripada yang kita inginkan. Ya, sesuai yang kita butuhkan, lebih daripada itu. Kita minta kesembuhan, nanti kita justru bersaksi dan menyembuhkan orang lain. Kita minta kita bisa lepas dari narkoba, nanti kita justru menolong orang lain untuk lepas dari barang yang jahat itu. Doa kita dijawab dengan cara yang ajaib dan melampaui akal budi kita dan imajinasi kita. Jikalau kita berdoa di dalam nama Yesus dan berdoa tidak putus-putus dan tidak jemu-jemu sampai memperoleh jawaban. 为什么？为什么？这位先生他1年前因为心肌炎，他把他的左脚截掉了，他装了义肢，那平时他需要拿拐杖才能走路。今天晚上来到这个地方，当有人为他祷告的时候，他接受了耶稣，成为他的救主。第一次，第一次，第一次，这是最大的神迹。他现在不需要拐杖，他可以走路。阿门，阿门，阿门，哈利路亚。Stretch your hands to this brother， 把你伸出手来，跟我一起说：神祝福你，跟我一起说神祝福你，神祝福你，神祝福你，做他的儿子，是他的儿子，哈利路亚，Come on， 哈利路亚，哈利路亚，Come on。 Pemirsa, kita memasuki bagian yang paling berkuasa, yaitu doa. Tapi terlebih dahulu izinkan saya untuk membahas salah satu daripada kesaksian maupun permohonan doa yang kami terima dari pemirsa sendiri, yaitu dari Ibu Umi yang tinggal di Bogor. Ibu ini punya anak yang kena kanker dan tidak lama yang lalu baru diamputasi. Sampai hari ini ibu ini masih merasa bersalah seolah-olah karena dosanya semua ini terjadi dan doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ibu, izinkan saya menjadi lidah bibir Tuhan mengatakan kepada Anda kalau Anda menyaksikan program kami hari ini, bahwa kita bukanlah Tuhan. Jangan tuntut diri sendiri berlebihan. Nah, tapi justru gunakanlah tenaga yang ada yang sisa untuk melakukan sesuatu yang berarti, bermakna seperti berdoa hingga sesuatu terjadi. Saya percaya anak Anda bisa sembuh. Kanker stadium berapapun tidak ada yang terlambat buat Tuhan Yesus, mati pun bisa bangkit. Tetapi jangan tunggu sampai kondisi berubah baru kita percaya. Sekarang juga persembahkan hidup anak Anda kepada Tuhan, sehingga dia bisa berguna. Ya, dalam keadaan kanker sekarang bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Apa yang lebih parah daripada yang kita takutkan? Yaitu mati muda. Yaitu kalau kita hidup lama, panjang umur, tapi hidup sia-sia. Jadi pakai waktu yang ada yang sisa, Anda dan saya, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi setiap pemirsa juga, dalam segala kondisi keadaan pergumulan Anda cukup mengulurkan tangan sekarang ke depan, seperti ini, dan saya akan berdoa bagi Anda. Jangan lihat kanan kiri, seperti yang saya katakan tadi, jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh hingga sesuatu terjadi. Ulurkan tanganmu seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidup pemirsa seperti di sorga. Sekarang juga ya Tuhan, hati yang paling keras Engkau lembutkan hingga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap penyakit yang paling bandel juga pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus di kayu salib menyembuhkanmu. Dan setiap keluarga juga menerima keselamatan. Tidak ada yang lebih bahagia daripada semua anggota, seluruh anggota keluarga di dalam Kristus. Terimalah semua ini dalam nama Yesus. Saya melihat sepanjang syuting episode hari ini, saya terus melihat seperti ada biji mata, ada mata ikan. Ya, Anda tahu mungkin dalam minuman-minuman yang disajikan di restoran Indonesia yang kita sebut sebagai selasi. Tapi ini berlendir dan ini ada di dalam otak seseorang. Antara Anda sudah tahu terdiagnosa atau tidak, saya tidak tahu, tidak pasti. Tetapi yang pasti adalah Tuhan tunjukkan pada saya bahwa itu lenyap sekarang. Pusing yang luar biasa. Hidup yang divonis cuma tinggal sebentar saja berubah. Total drastis 180 derajat. Terimalah mujizat dalam nama Yesus Kristus. Hidup Anda akan lebih panjang daripada yang diperkirakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang sakit kulit dan dia sampai kehilangan pekerjaan karena penyakit itu menimbulkan rasa takut tertular dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang pasti Anda sudah kehilangan teman.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, detik ini juga Tuhan mentahirkan sakit kulitmu, dan Tuhan mengampuni setiap dosamu. Berserulah kepada Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya tahu ada seseorang yang mendengarkan saya yang betul-betul Tuhan sedang bicara ini, sekarang ini juga. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Ada seorang ibu yang setelah melahirkan kondisi kulitnya juga berubah sehingga dia sangat-sangat sensitif, bahkan dengan air biasa, gatal-gatal, merah semuanya, rashes, atau mulai ada berubah bentuk, berubah warna kulitnya. Itu bukan penyakit kulit tetapi semacam alergi, kata Roh Kudus pada saya sekarang juga. Anda tetap perlu untuk melihat dan menunjukkan itu pada seorang dokter untuk diverifikasi apa itu sesungguhnya. Tetapi saya merasakan sekarang harus mengucapkan iman ini pada Anda. Hari ini juga Anda akan mandi dengan air biasa dan Anda tidak akan ada apa-apa terjadi. Semuanya akan baik-baik saja. Terimalah ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Pemirsa, sekalipun program ini selama 30 menit sudah hampir berakhir, tetapi tetaplah berdoa. Siapa bilang doa hanya berakhir selama setengah jam? Mari kita sungguh-sungguh terus berharap pada Tuhan. Dan saya yakin kesembuhan masih terjadi hari ini setelah kita selesai. Dan besok lusa sampai kita berjumpa kembali lewat program Before 30. Karena itu kalau Anda berdoa, berdoalah dalam nama Yesus. Dan kalau Anda berdoa dalam nama Yesus, janganlah berhenti sampai sesuatu terjadi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus mengasihi Anda.